Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian pagi hari ini dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Anak-anakku, bagaimana belajarnya? Masih semangat? Ya, semoga kalian selalu diberikan semangat untuk belajar. Anak-anakku, siswa kelas 3 SD Imam Syafi'i, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, seperti biasa, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita pelajari hari ini, agar apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan selalu Allah berikan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Pada hari ini kita akan menyelesaikan subtema 3, yaitu pembelajaran kelima dan keenam. Lebih tepatnya kita akan belajar di tema 3, mengenal benda di sekitarku. Subtema 3 yaitu perubahan wujud benda. Pembelajaran terakhir yaitu pembelajaran kelima dan keenam. Adapun pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu pembelajaran 5, 1. Menyublim, 2. Konversi satuan baku. Sedangkan pembelajaran ke-6 kita akan membahas menceritakan pengalaman melaksanakan tugas. 2. Mengidentifikasi satuan waktu. Pembelajaran pertama yaitu pembelajaran kelima. Materi yang akan kita bahas adalah 1. Menyublim. Anak-anakku, perubahan wujud benda dari padat menjadi cair, dari cair menjadi padat yang telah kita pelajari sebelumnya. Telah kita pelajari berbagai perubahan wujud benda. Hari ini kita akan membahas perubahan wujud benda dari wujud padat menjadi gas, yaitu menyublim. Sekali lagi, menyublim adalah perubahan wujud padat menjadi gas. Contoh kasusnya atau contohnya yaitu kapur barus yang akan mengecil karena sebagian masanya berubah menjadi gas. Selain menyublim, ada perubahan wujud benda yang lainnya, yaitu menghablur atau mengkristal, yaitu perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Perubahan wujud ini disebabkan oleh penurunan suhu atau pelepasan panas yang dialami benda tersebut. Di negara-negara 4 musim dapat ditemukan embun beku di pagi hari pada musim dingin. Embun beku seperti kristal es yang menempel pada tanaman. Hal ini terjadi karena uap air di udara yang berwujud gas berubah menjadi padat. Anak-anakku, kalian tentunya sudah mempelajari banyak sekali perubahan wujud benda. Sekarang kalian dapat menyebutkan
atau memasangkan kata berikut dengan arti yang sesuai, yaitu kalian berlatih halaman 149. Membeku itu yang mana? Mencair itu artinya yang mana? Harus sesuai dengan kata yang di depannya. Pelajaran selanjutnya yaitu 2. Mengonversi satuan baku. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempraktekkan bagaimana membuat es krim di rumah. Tentunya dibantu oleh bunda atau ibu atau umi kalian ya. Dan tentunya es krim buatan kalian tentu lezat, bukan? Anak-anakku, jika dibiarkan es krim akan mencair. Agar tetap membeku, es krim harus disimpan di dalam mesin pendingin. Lalu bagaimana jika kulkas kalian sedang rusak? Nah, agar es krim tetap membeku, Ayah Fahzam menyimpan es krim di dalam kotak penyimpanan es krim, sehingga es krim Fahzam tidak cepat mencair. Anak-anakku, coba kalian perhatikan soal cerita di bawah ini. Ayah Fahzam membeli 2 kg es kering. Jika diletakkan di tempat terbuka, es kering makin kecil dan akhirnya menghilang. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ternyata es kering menyublim, artinya mengalami perubahan dari bentuk padat menjadi gas. Ketika ditimbang, es kering yang tersisa tinggal 500 gram. Pertanyaannya, berapa gram es kering yang telah berubah menjadi gas? Jawab. Berat es kering mula-mula 2 kg. Berat es kering sisa yaitu 500 gram. Jumlah es kering yang menyublim adalah 2 kg dikurangi 500 gram. Agar terjadi pengurangan yang dapat dikurangi, maka kalian harus mengonversikan salah satu ukuran atau satuan berat di sini, yaitu 2 kg dikonversikan menjadi gram dulu. Berarti 2 dikali 1000, jadi 2000 gram dikurangi 500 gram. Hasilnya yaitu 1500 gram. Jadi jumlah es kering yang menyublim yaitu sebanyak 1500 gram. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Ingat ya, samakan satuan berat jika menemukan satuan yang berbeda ketika menghitung. Artinya, kalian harus merubah salah satu satuan tersebut. Misalkan kilogram, kalian rubah terlebih dahulu menjadi gram, atau sebaliknya, jika yang dicari kilogram maka satuan gram dikonversikan menjadi kilogram. Nah, tugas agar kalian bisa cepat mengerti yaitu halaman 153 dan 154. Silakan berlatih sampai kalian mengerti dan tentunya dibimbing oleh orang tua kalian. Pembelajaran ke-6, menceritakan pengalaman melaksanakan tugas.
Pada suatu hari di sekolah SD Imam Syafi'i telah dilaksanakan kegiatan bazar. Maka kita akan belajar yaitu bagaimana kalian menceritakan pengalaman melaksanakan tugas. Contohnya, kalian sudah melaksanakan bazar di sekolah kalian. Tentunya ada kelompok-kelompok dalam bazar tersebut yang dibagi tugas. Tiap siswa tentunya diberikan tugas masing-masing. Misalkan ada yang bertugas menjaga bazar, ada yang bertugas menyiapkan bazar tersebut, menyiapkan meja, menyiapkan kursi, dan yang lainnya. Singkat cerita, kalian diberikan pertanyaan, yaitu menceritakan pengalaman kegiatan bazar tersebut. Silahkan disimak. Bazar di sekolahku sudah dilaksanakan. Bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kalian merasa puas dengan pembagian kerja dalam kelompokmu? Sampaikan perasaanmu di depan kelas. Tuliskanlah pengalamanmu melaksanakan tugas sesuai peranmu. Perhatikan penulisan huruf besar dan tanda baca. Nah, itu adalah perintah agar kalian menceritakan pengalaman melaksanakan tugas di kegiatan bazar tersebut. Nah, ini contohnya sudah diceritakan dalam bentuk tulisan seperti berikut ini. Nah, setelah melaksanakan bazar, kami merasa puas karena mampu memberikan sumbangan untuk tim. Tentu ada yang memberikan sumbangan tenaga, memberikan sumbangan material, dan yang lainnya. Penyelenggaraan bazar alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar. Pengunjung yang datang alhamdulillah banyak. Insya Allah tahun depan kita akan menyelenggarakannya lagi. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat. Nah, itu adalah salah satu contoh kalian menceritakan pengalaman dalam melaksanakan tugas di kegiatan bazar. Selanjutnya, tuliskan pengalaman kalian melaksanakan tugas sesuai dengan peranmu. Jangan lupa memperhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang benar. Nah, silahkan kalian melaksanakan tugas apa? Contohnya, tugas yang diberikan oleh orang tua kah? Atau ayah, atau ibu, atau dari paman, atau dari siapa saja. Nah, silahkan kalian tuliskan pengalaman melaksanakan tugas tersebut dalam bentuk cerita minimal 5 baris seperti contoh yang telah kalian perhatikan tadi. Semoga kalian bisa paham ya. Selamat mencoba anak-anakku. Materi selanjutnya, 2. Mengidentifikasi satuan waktu. Masih bersambung dari kegiatan bazar. Kalian baru saja melakukan bazar di sekolah. Berapa lamakah bazar kalian berlangsung? Tuliskan waktu pelaksanaan bazar di sekolahmu. Nah, maka kalian menjawab seperti ini. Nah, seperti ini. Bazar dilaksanakan mulai pukul 8 sampai dengan pukul 10. Perhatikan alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Di sini ada 3 gambar yang bisa kalian lihat, yaitu yang pertama ada jam analog,
Yang kedua jam digital, dan yang ketiga jam pasir. Bentuknya bisa kalian lihat di gambar tersebut. 1. Apakah perbedaan dan persamaan antara ketiga jenis jam di atas? Persamaannya, ketiga jam tersebut sama-sama berfungsi untuk menunjukkan waktu. Perbedaannya, jam analog memiliki jarum menunjukkan jam yang akan berputar setiap detik, menit, dan jam. 2. Jam digital hanya menunjukkan angka waktu yang akan berubah setiap menit dan jamnya. Sedangkan jam pasir tidak memiliki angka, hanya perpindahan pasir yang menunjukkan berubahnya waktu. Lingkarilah satuan waktu yang biasa digunakan. Di sini ada gram, kilometer, meter, kilogram, detik, menit, dan jam. Nah, tentu detik merupakan satuan waktu yang biasa kita gunakan. Lalu apa lagi? Selanjutnya yaitu menit. Menit juga merupakan satuan waktu yang biasa kita gunakan. Dan yang terakhir adalah jam. Anak-anakku, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Mari kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.